Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan channel Belajar Bareng Ibu Guru. Di sini kita akan membahas tentang KD persebaran dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam khususnya yang terdapat di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu pahami dulu apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi semua unsur, semua zat, semua materi yang berada di permukaan bumi atau yang berada di alam dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam. Baik dia berupa komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, juga berupa komponen abiotik atau makhluk tidak atau zat yang tidak hidup seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, berbagai jenis barang tambang, air, tanah, udara, dan lain-lain. Berikutnya adalah klasifikasi atau penggolongan sumber daya alam. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dapat dibedakan. Ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang berbentuk benda mati atau sumber daya alam yang dimanfaatkan zatnya secara langsung. Contoh emas ini digunakan untuk berbagai jenis perhiasan atau peralatan-peralatan tertentu. Kemudian besi digunakan untuk industri berbagai jenis peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Juga tembaga, nikel, garam, fosfat, marmer, udara, tanah, air, panas matahari, dan lain sebagainya. Semua sumber yang berasal dari alam itu jika dimanfaatkan secara langsung zatnya, maka dikategorikan sebagai sumber daya alam materi. Contoh, kayu jika digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga itu dikategorikan sebagai sumber daya alam materi. Tetapi jika kayu itu digunakan sebagai kayu bakar dan yang dimanfaatkan oleh manusia adalah panas yang dihasilkan dari pembakaran kayu tersebut, maka saat itu kayu tadi dikategorikan sebagai sumber daya alam energi. Berikutnya adalah sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia, atau semua sumber daya alam yang bisa menghasilkan panas, kalor, atau listrik, dan yang dimanfaatkan oleh manusia adalah panas atau kalor atau listriknya tersebut. Jadi sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang jika diolah, sumber daya energinya dapat menghasilkan panas yang dibutuhkan oleh manusia. Contoh sumber daya alam energi adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, kemudian angin jika dimanfaatkan untuk memutar kincir angin dan menghasilkan listrik, kemudian juga air jika air tersebut dimanfaatkan untuk memutar dinamo dan menghasilkan listrik, atau listrik tenaga air, maka air dikategorikan sebagai sumber daya energi. Begitu juga dengan gelombang laut, pasang surut air laut, maupun sumber daya biotik lainnya yang diolah menghasilkan panas atau menghasilkan listrik, maka dikategorikan sebagai sumber daya energi.
Yang berikutnya adalah sumber daya ruang. Sumber daya ruang merupakan ruang atau tempat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya ruang biasanya merupakan perpaduan dari berbagai unsur sumber daya alam yang kemudian menjadi satu dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai ruang tempat tinggal. Juga dimanfaatkan untuk berwisata, berolahraga, atau digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya terbarukan atau renewable resources. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan atau disebut juga dengan unrenewable resources. Renewable resources atau sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat disediakan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama. Adapun ciri-cirinya, renewable resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang pertama akan selalu tersedia di alam atau bersifat berkelanjutan. Yang kedua, bisa juga karena jumlahnya tidak terbatas, seperti udara, kemudian angin, panas matahari. Selama alam ini masih ada, maka jenis-jenis sumber daya alam tersebut akan selalu tersedia di alam. Yang berikutnya adalah dapat dikembangbiakan. Jadi unrenewable resource ini akan selalu tersedia di alam, salah satunya karena dapat dikembangbiakan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam hal ini, yang termasuk renewable resources dapat dikembangbiakan adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat dikembangbiakan dalam waktu yang tidak lama. Jadi, hutan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources karena hutan dapat dibentuk kembali melalui proses penanaman dan akan terbentuk dalam waktu yang tidak lama. Ciri yang berikutnya adalah dapat didaur ulang. Jadi semua sumber daya alam yang dapat didaur ulang itu dikategorikan sebagai renewable resources. Contohnya adalah air bersih. Air bersih di alam dapat habis, tetapi air bersih dapat disediakan kembali melalui proses daur ulang, baik secara alami melalui siklus hidrologi maupun dengan cara yang non-alami menggunakan berbagai teknologi daur ulang air. Begitu juga dengan tanah. Tanah yang subur dapat habis, tetapi tanah yang subur dapat dibentuk kembali melalui proses daur ulang tanah dengan menggunakan berbagai jenis pupuk, terutama sekali adalah pupuk kandang, pupuk alami, ataupun kompos. Berikutnya adalah unrenewable resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ciri-cirinya adalah jumlah sumber daya alam ini terbatas di alam dan bersifat tidak berkelanjutan. Artinya, jika digunakan terus-menerus, maka sumber daya alam ini akan cepat atau akan segera habis. Hal ini disebabkan karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang termasuk dalam unrenewable resources ini adalah berbagai jenis barang tambang. Barang tambang membutuhkan proses pembentukan yang sangat lama, bisa membutuhkan waktu ratusan tahun bahkan sampai jutaan tahun. Contoh adalah minyak bumi, itu yang terbentuk dari fosil plankton di lautan dangkal, tetapi fosil plankton tersebut walaupun sudah terbentuk dalam waktu ribuan tahun, jutaan tahun, itu pun perlu dukungan proses alam lainnya, yaitu
perlu terjadi proses pelipatan di wilayah di mana terdapat akumulasi fosil plankton. Jadi selain membutuhkan waktu yang sangat lama, juga membutuhkan proses alam tertentu, sehingga jenis-jenis sumber daya alam renewable resources yang berupa berbagai jenis barang tambang tersebut tidak mudah untuk dibentuk di alam, membutuhkan waktu yang sangat lama. Berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Ini terdiri dari sumber daya alam biotik, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup atau disebut juga dengan sumber daya alam hayati. Contohnya adalah berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis hewan, juga berbagai jenis mikroorganisme. Yang kedua adalah sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa zat-zat yang tidak hidup atau disebut juga non-hayati. Contohnya adalah berbagai jenis barang tambang, batuan, tanah, air, udara, angin, panas matahari, dan sebagainya yang berupa unsur-unsur yang tidak hidup yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan hidup manusia. Berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasi atau letaknya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam terestrial, yaitu sumber daya alam yang berada di daratan. Jadi terestrial berada di daratan. Antara lain yang termasuk sumber daya alam terestrial adalah berbagai jenis tumbuhan, kemudian berbagai jenis hewan, dan berbagai macam barang tambang yang terdapat di daratan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang berada di air. Sumber daya alam akuatik adalah semua sumber daya alam yang berada di air, baik di perairan darat maupun di laut. Contohnya adalah semua biota yang berada di laut seperti ikan, kemudian kerang, lobster, udang, dan sebagainya, juga terumbu karang. Berikutnya adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Ini bisa dikerjakan langsung di Google Classroom kalian, di kolom tugas atau di ruang tugas, atau bisa juga dikumpulkan di kolom forum, atau boleh juga dikerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan dikirimkan melalui grup belajar kelas. Tugasnya adalah melengkapi kolom klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama di sini melengkapi tabel klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Kalian melengkapi di kolom keterangan dan juga diberi contoh berbagai jenis sumber daya alam tersebut. Yang kedua adalah tabel klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Silakan kalian beri penjelasan di kolom keterangan, kemudian diberi contoh-contoh jenis sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah melengkapi tabel klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Ini terdiri dari sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Silakan dilengkapi kolom keterangan dan kolom contohnya. Begitu juga dengan yang keempat, ini sumber daya alam berdasarkan letak atau lokasinya. Ini silakan dilengkapi kolom keterangan dan kolom contohnya juga dilengkapi. Demikian pembahasan kita tentang klasifikasi sumber daya alam, khususnya yang ada di Indonesia. Semoga berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.